Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Kali ini kita akan mereview anime yang bertemakan dunia paralel. Film ini berjudul Boku wo Aishita Subete no Kimiye. BTW, ini lanjutan dari anime Kimi wa Aishita Hitori no Bokue. Masih bercerita tentang Koyomi yang nyariin Shiori di dunia paralel. Buat kalian yang mau nonton anime Kimi wa Aishita Hitori no Bokue atau series sebelumnya, bisa langsung cek di kolom deskripsi yup, di sana ada linknya. Oke lah, langsung masuk inti videonya aja. Film ini dimulai dengan Koyomi yang udah berhasil berpindah ke dunia paralel nomor 0. Dia mengecek gelang digital dan menunjukkan jika dia ada jadwal bertemu dengan seseorang di persimpangan jam 10. Dia terus kepikiran dan si istri pun mengatakan, kesana aja buat ngecek. Dia jalan mendatangi arwah Shiori yang ada di tengah jalan. Mereka meraih tangan satu sama lain dan saat itu juga Shiori menghilang. Setelah itu, Koyomi baru sadar kalau dia udah berhasil melompati dunia paralel dan gelang IP-nya menunjukkan status error. Jadi dunia paralel itu diibaratkan kayak onigiri yang satu isi mayo, yang satu isi tuna. Jadi cuma beda dikit. Makin jauh nomor dunianya, maka perbedaan itu makin semakin besar. Jadi di film ini, POV dari Koyomi versi dunia paralel nomor 8 yup, dimana saat Koyomi kecil, kedua orang tuanya bercerai dan Koyomi ngikut sama ibunya. Koyomi yang baru berusia 8 tahun mendapatkan hadiah tembak-tembakan dari bapaknya. Dia dimarahin kakeknya gara-gara mau nembak anjing kakeknya yang bernama Yuno. Bahkan tembakan itu pun disita. Koyomi marah dan gak mau ngomong lagi sama kakeknya. Namun hal buruk malah terjadi. Kakeknya meninggal. Koyomi yang galau meminta pergi buat ajak jalan-jalan Yuno. Pas lari ngejar, dia jatuh. Dan saat itu juga dia terbangun di tempat lain di dalam kapsul. Di sana ada gadis kecil bernama Shiori yang membukakan kapsul dan kabur begitu aja. Koyomi bingung, kok dia bisa ada di sini? Dia minta bantuan orang buat menghubungi ibunya. Ibunya jemput dan si ibu ini bingung. Kok kamu menghubungi ibu? Bukannya bapakmu? Koyomi dibawa pulang ke rumah ibu, dan dia terkejut melihat kakeknya yang masih hidup. Dan dia pun nyadar jika di dunia ini adalah dunia di mana jika dia memilih ikut tinggal sama bapaknya. Dan di sana ternyata Yuno udah mati dan dikuburkan. Malam itu juga Koyomi minta tidur bareng kakeknya. Di sana Koyomi meminta maaf karena perlakuannya yang marah kemarin. Kakeknya bingung, namun mereka pun mengobrol panjang tentang kesedihan. Di keesokan harinya, Koyomi bangun dan dia terkejut. Kok dia bisa bangun di kamar dan tidur sama ibunya? Pas dia nyariin kakek, ternyata kakek dan mati. Saat itu juga Koyomi dah balik ke dunia aslinya. Jadi karena bapaknya ini ilmuwan, hebat dan pintar, Koyomi ini gak banyak belajar pun bisa dapat nilai bagus. Namun atas hal itu juga, dia kayak dijauhi gitu dan gak punya teman sama sekali pas SMP. Di SMA, dia bertekad buat gak mencolok dan bakal banyak bergaul, namun hasilnya tetap sama. Sekolah elit di mana para siswa pun canggung berbicara, begitu juga dengan Koyomi. Pas mau pulang, dia dipanggil cewek berambut panjang. Cewek itu bahkan memanggil Koyomi dengan nama depan. Dia bilang jika dia nggak marah lagi. Koyomi bingung dong, dia juga nggak kenal sama nih cewek. Dia bertindak seperti mengenal Koyomi secara dekat dan mengajak Koyomi mengobrol di karaoke. Cewek itu bernama Kazune. Kazune menunjukkan gelang yang disebut terminal IP. Alat yang digunakan untuk menunjukkan dunia paralel keberadaanmu. Kazune mengaku jika ayahnya bekerja di tempat penelitian yang sama dengan ayah Koyomi. Kazune menunjukkan gelangnya, di sana tertulis nomor 85. Artinya dia melompati dunia paralel dari dunia 85 ke dunia saat ini, yaitu dunia 0. Awalnya dia nggak nyadar kalau dia lompat, namun dia sadar setelah melihat Koyomi yang nggak mengenalinya. Dia mengaku jika dia berpacaran dengan Koyomi di dunia 85. Koyomi yang nolep kaget dong, pacar. Kazune bandingin Koyomi yang ada di dunia 85 itu lebih bisa diandalkan. Beda sama yang di sini yang lebih lembek. Aku mencintai Koyomi di dunia 85. Namun ada kemungkinan juga aku bakal menyukaimu. Semangat ya. Kazune berniat pergi. Dia juga berpesan sama Koyomi buat merahasiakan hal ini. Bersikap seperti biasa dan jangan menyapanya. Kazune pun pergi. Koyomi jadi galau. Di hari-hari berikutnya, Koyomi terus-terusan memperhatikan Kazune. Dia nggak pernah nyapa dia, bahkan nggak mengenalnya. Koyomi bimbang, ini Kazune dari dunia 85 yang kemarin dia temui? Apa Kazune dari dunia 0? Jadi Koyomi ini ngira Kazune dari dunia 85 itu kembali ke dunianya. Saking galaunya, Koyomi sampai menanyakan masalah lompatan dunia paralel ke bapaknya. Dan akhirnya, di suatu pagi hari, Koyomi memberanikan dirinya untuk menyabak Kazune duluan. Kazune langsung pergi, dan saat itu juga Koyomi sadar. Itu bukan Kazune dari dunia 85 yang mengaku pacarnya kemarin. Namun Koyomi tidak menyerah dan mengajak Kazune buat ngobrol di karaoke. Koyomi malu-malu dan terlihat juga jika Kazune di sini pendiam banget dan terlihat risih. Beda sama Kazune versi dunia 85. Koyomi langsung pada intinya mengatakan jika dia mengobrol dengan Kazune versi 85 sebelumnya. Di sana Koyomi menjelaskan jika Kazune berpacaran dengan Koyomi.
Maksudnya Koyomi dari dunia 85 juga. Koyomi memantapkan diri dan mulai mengatakan, "Mari kita berteman." Kazune memalingkan wajahnya dan jatuh. Koyomi terkejut, ternyata Kazune tertawa terbahak-bahak di bawah sana. Kazune menunjukkan terminal IP-nya yang bertuliskan angka 85. Koyomi kaget, "Kamu Kazune yang kemarin?" Namun ternyata itu cuma tempelan. Kazune sudah menipu Koyomi sejak pertemuan pertamanya. Dia tetaplah Kazune dari dunia 0, gak pernah melompati dunia paralel, bahkan tentang pacaran itu cuman karangannya aja. Koyomi mulai kecewa, namun Kazune segera marah. "Kamu itu murid terpintar di sekolah, kenapa kamu mundurin diri pas penyambutan itu? Aku yang gantiin kamu, aku kesel sama kamu yang gak inget aku." Koyomi pun menjelaskan jika dia cuma gak mau kelihatan menonjol aja, makanya dia nolak buat jadi perwakilan murid baru. Kazune mengulurkan tangannya dan mengajak Koyomi buat baikan. Saat itu juga Koyomi secara langsung mengajak Kazune berpacaran, dan Kazune menolak secara singkat, bahkan memperingatkan Koyomi buat jangan menyapanya di sekolah. Walau udah ngomong begitu, ternyata Kazune duluan yang ngedeketin Koyomi. Dari mulai minta diajarin pelajaran, belajar bareng, kedekatan mereka berdua mulai diperhatikan teman kelas. Bahkan para teman kelas itu juga ngikut pengen diajarin sama Koyomi. Jadi berkat Koyomi dan Kazune juga, kecanggungan kelas itu sudah berubah menjadi lebih harmonis. Koyomi juga jadi main sama teman-teman kelas yang lain juga. Koyomi ini benar-benar orang yang gak pekaan dan kaku. Walau gitu, dia tetap berusaha menembak Kazune dan terus-terusan ditolak juga. Mereka terus bersama, bahkan masuk ke universitas yang sama, hingga di suatu malam Kazune ngajak Koyomi berpacaran. Koyomi kaget, hubungan mereka putus nyambung, tapi terus bersama, bahkan mereka juga bekerja di institusi penelitian ayah Koyomi bersama. Mereka berdua terus bekerja sama mengembangkan terminal IP. Bahkan mereka menemukan teori jika peralihan dunia paralel hanya dari kesadaran. Bahkan terkadang orang tersebut tidak menyadari, misalnya lupa naruh barang, tapi pas dicari kedua kalinya ternyata barang tersebut ada di tempat semula. Mereka terus menjadi partner hingga di suatu malam Koyomi melamar Kazune untuk menikah dan mereka menikah dan tinggal di rumah Koyomi. Ibu dan nenek Koyomi ini juga udah mati, jadi tinggal dia, Kazune, sama anak cowoknya yang bernama Ryo. Ryo gambar tempat yang dia kunjungi sama bapaknya, namun gak mau kasih tahu Kazune di mana tempat itu. Mereka pun berangkat ke taman bermain. Pas Koyomi ngantri makanan, dia dapat telepon darurat dari Kazune. Dia segera mencari. Dia melihat Kazune yang terpisah dari Ryo, dan ternyata tak jauh dari Ryo ada pria gila yang berteriak dan terus melayangkan pisau. Koyomi sudah menangkap pria itu, namun pria itu lolos dan menyayat tangan Koyomi, kemudian menabrak Ryo. Ryo jatuh dengan darah yang mengalir di belakangnya. What? Apa maksudnya? Setelah pulang, Ryo nampak baik-baik saja, dan luka di tangan Koyomi juga sudah diperban. Esokan harinya, Kazune ini malah jadi protektif banget sama Ryo, ngintilin kemana-mana, bahkan dia marah pas Koyomi mau masukin Ryo ke TK. Koyomi kerja, dia ngobrol tentang kondisi Kazune yang gak mau pisah dari Ryo ke bapaknya. Bapaknya ini bilang, namanya juga ibu ya pasti khawatir lah. Kemudian salah satu staf di sana datang dan mengatakan ada kegiatan aneh pada terminal IP. Pas Koyomi mau balik, dia dihentikan ayahnya dan si ayah mengatakan jika Kazune sudah melakukan lompatan paralel. Yang artinya Kazune istrinya itu adalah Kazune lain dari dunia paralel. Dengan bergegas, Koyomi kembali. Dia nggak menemukan siapa-siapa di rumah. Di telepon juga nggak bisa. Setelah lihat CCTV, ternyata Kazune mengajak Ryo pergi. Koyomi langsung tahu di mana mereka pergi setelah melihat buku gambar yang dia bawa. Koyomi menemukan Kazune yang lagi menemani Ryo menggambar di dermaga. Koyomi kasih Kazune gelang terminal IP. Saat dipakai, gelang itu menunjukkan angka 14. Koyomi langsung pada intinya mengatakan jika dia bukan Kazune dari dunia ini. Bahkan Ryo itu juga bukan anakmu. Kazune tidak mau melepaskan Ryo. Di sana, Ryo bahkan tidak mengenali Kazune yang saat ini. Kazune jadi sedih. Jadi di dunianya, atau di dunia paralel nomor 14 itu, saat insiden malam di taman bermain, Ryo ini mati dan dia pergi ke dunia 0 buat ketemu anaknya yang masih hidup. Koyomi mengajak Kazune buat tukeran tubuh sama Kazune istrinya yang asli. Dia juga bilang, Kazune dari dunia manapun aku tetap mencintainya. Kazune dimasukkan ke dalam kapsul sambil memeluk gambar dari Ryo. Masalah itu selesai, Kazune pun kembali. Mereka hidup sampai tua, bahkan sampai Ryo menikah. Hingga di hari tuanya, Koyomi didiagnosis jika umurnya tinggal 1 bulan. Dia nggak sedih, malah dia tenang. Di rumah tiba-tiba saja Kazune menyadari jika ada surat di laci. Ternyata itu adalah surat dari Kazune lain yang lompat ke dunia paralel 0 dan meminta Kazune dunia 0 untuk membantunya.
Dia menceritakan jika dia tidak menikah dengan Koyomi, namun terus menjadi partner penelitian Koyomi. Sampai tua pun Koyomi di sana masih terus mati-matian mencari cara melompati dunia paralel sekaligus melompati waktu demi bertemu dengan pacar masa kecilnya Shiori. Kazune dari dimensi lain juga yang mengatur jadwal pertemuan itu pas di scene awal tadi guys. Jadi dia meminta Kazune dari dunia nol untuk membantu Koyomi ke persimpangan dan melakukan janji itu. Kemudian balik lanjutan di prolog awal. Koyomi sadar jika dia berhasil melompati waktu di mana nggak ada arwah Shiori di sini. Tiba-tiba penyakitnya kambuh. Dan pas mau minum obat, sayangnya obat itu jatuh. Namun untunglah ada wanita dua yang segera mengambilnya. Dia bertanya namanya, namun wanita itu tidak menjawab dan mengalihkan perhatian jika dia kesini karena ada janji. Entah kenapa Koyomi sangat mengenali wanita itu, namun tidak dengan sebaliknya. Dan mereka mengakhiri percakapan itu setelah Koyomi bertanya, "Kamu bahagia?" Wanita itu menjawab, "Sangat bahagia." Koyomi balik dan Kazune nungguin dia di depan rumah. Kazune kaget pas Koyomi nanya, "Kamu siapa?" Namun Kazune di sini sadar jika Koyomi yang sekarang bukanlah Koyomi suaminya. Mereka kembali di rumah. Koyomi bercerita jika dia tidak bertemu siapa-siapa di persimpangan tadi. Namun dia bertemu dengan wanita tua yang tadi mengatakan jika dirinya bahagia. Itu membuat Koyomi juga bahagia. Dan setelah masuk ke rumah, Koyomi memanggil Kazune dengan namanya dan mengatakan jika dia sangat bahagia karena ada Kazune di sisinya. Jadi kali ini Koyomi suaminya udah balik guys. Film ini pun selesai. Lah gitu doang. Jadi Shiori nggak dibawa balik. Menurutku kagak sih. Soalnya dia juga udah bahagia di dunia paralel lainnya. Dan Koyomi juga senang akan hal itu. Lagi pula Koyomi udah tua dan umurnya tinggal 1 bulan lagi. Mungkin saat inilah dia merelakan kepergian Shiori dengan tenang. Anjay, menurut kalian gantung atau ending yang sia-sia sih? Menurutku endingnya bagus sih. Gua puas juga sih. Karena yang namanya takdir dunia nggak bisa diganggu-gugat. Sekian pembahasan anime Bokuga Aishita Subete no Kimi ya. Jangan lupa kasih subrek dan share juga yuk. Makasih udah nonton sampai selesai dan bye-bye.